Oke, halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Kali ini tidak sendiri, ditemani dengan Halo, saya Bayu Indra Permana. Oke, nah Tribuners, beberapa waktu lagi kita akan menyaksikan gelaran Paralympics 2025 atau Paralimpiade ya 2025, dan itu akan digelar di New Delhi, India pada 11 sampai 21 September 2025. Nah, boleh dijelasin nih, Ge, apa yang menarik di gelaran Paralimpik sekarang nih, Ge? Oke, nah di gelaran Paralimpik sekarang tuh jelang Paralimpik ada yang namanya program yang bertajuk 100 CTFP atau CTFP ya. Jadi 100 Celebrities Talk for Paralympic yang akan diluncurkan di Singapura pada 11 Juli mendatang. Berarti hari apa tuh? Jumat ya? Hari Jumat, Ya. Jumat. Di Singapura ya? Di Singapura. Oke. Nah, ini merupakan inisiatif yang mengusung semangat kepedulian melalui pesan cinta dari para selebriti dunia kepada atlet Paralimpik sebagai bentuk dukungan moral dan penghargaan atas perjuangan mereka. Nah, Bang Bay, ini program ini tuh merupakan hasil kolaborasi antara Maria Monique Laswis Foundation dengan Singapore Disability Sports Council dan Ferrari Singapore yang menggandeng 100 figur publik internasional untuk menyampaikan pesan cinta mereka buat para atlet Paralimpik ini. Dan yang menarik ini adalah Maria Monique Laswis Foundation ini tuh dari Indonesia. Nah, itu dia. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan nih di studio Tribun News Jakarta. Ada pendiri Maria Monique Laswis Foundation, Mbak Natalia Cahya, dan juga aktor yang sudah melanglang buana di berbagai filman ya. Ada Mas Samuel Riza. Halo. Apa kabar All semuanya? good, harus baik selalu Baik. dan sehat selalu. Dan nggak cuma di studio, juga ada Ya. lewat Zoom. Ada siapa lagi? Kalau Ada Secretary General of Asian Para Sport, Kolonel Wandi Toswan. Hello, how are you? Halo, Kolonel Wandi. Can you hear us? Yes, hello. Oke. Yes, I can. Oh, oke. Okay. Colonel Wendy, I will ask you about this program. 100 CTFP, yeah, which is it was initiated by the Maria Monique Laswis Foundation. What form of support does the Secretary General of Asian Parasport take to this program? Hello, from Thailand. First of all, thank you very much for inviting me to be a part of this project. First of all, I just want to say that I myself, as a Secretary General of ASEAN Parasport Federation, where we support the people with disabilities in ASEAN. So our members, our stakeholders, around 700 million population in around ASEAN, and also 11 countries are our family. So from that, the one that we are going to have the ASEAN Paralympic Games in Thailand next year, and Indonesia was the one that organized a very amazing ASEAN Paralympic Games in 2022 after COVID. So you become the championship, of the ASEAN Paralympic Games. From that, Miss Natalia has become one of my best friends who joined our, wishes our best to the world, particularly from her foundation as Maria Monique Last Wishes Foundation, and together with how to promote and support the people with disabilities. When we mention about Paralympic, maybe it's for the world, for the international Paralympic committees. However, people around the world can see that people with disabilities have a beautiful hearts. So from that, with a very endeavors and support by Natalia, who always think about Paralympic and me, because she has been seeing me working hard to help the people. We are only one hearts, but if we can share the hearts with many people by asking celebrity from 100 hearts that can expand to a beautiful world. So
the project of 100 celebrities in Singapore will be the one that can show the world that how beautiful hearts of the people are. And that's why I believe that this will be a very good project to motivate the people to understand people with disability in sports more and more. So from that, I'm very pleased to be a part of this project that initiated by my beautiful, friends, Natalia, and also with the support by Singapore Disability Council. The one is one of our membership in 11 countries. Do I answer your question? Yeah. Of course. Then what do you think about the love message from World Celebrities for Paralympic athletes in this program? So the one that that sent my heart that I sent to this program, right? Yeah. I sent 3 hearts. The first one, hearts of courage. The second one, hearts of unity. The last one is hearts of excellence. 3 hearts will be the one that can tell the people with disability or anyone who still depressed in their life to rise up and join together and work together with Disability Project. Okay. Okay, the next question is discrimination against groups of disabled athletes in the region still continues to occur, usually in the form of the amount of assistance or aid. What do you think about that? Oh, that's wonderful because this is everybody. Because as the one I told you that Thailand is going to host the next games, and the games start from ASEAN 11 country and Asia Paralympic and go to the world to IPC International Paralympic. That will be the one that can motivate many people to understand that people with disability is not any obstacle, is not the problem for society, but they themselves be proud, and we are the one that can support them to be in a very good unity together. Even any ages, that's fine. Or the assistant come from everywhere. It doesn't mean budget. You just send the hearts. You just share the feeling. You just be the ones that smile to them. And that will be the one that the people need from you. Okay, we can support just not by money, but also with smile. Yeah, even smile, it's kind of support, right? That's And then- right. That's yeah. right. That's right. Okay. The last question is, the achievement carved by these Paralympic athletes must be given great appreciation, right? Appreciation. While currently there has been no special attention for them, and what steps do you take to encourage this? Yeah. The medal is for Paralympic athletes. You know that it's not easy. I cannot get the medal from Paralympic. I cannot. And many people, they want the mascot, but the one that come with the competition, right? But the card here is more prejudiced and representative that the card can convey many warmth and also sincerity to society. So the 100 cards that we can get will expand more and more and more. So for me, if anyone wants to get more cards, come to Thailand for ASEAN Para Games. I will give you certificates. Hold on, Wendy. Any celebrity Thailand Yes. join in this program? Yes, I believe that. Okay, since we have the short term, but most of the celebrities that from the hundreds, there are some of Thai celebrities, but also for me, celebrities can be one of not only they famous by their own. Celebrity can be the one who can know that they can convey the message to the society. For example, if you have some celebrity who have been known around the world, but this time celebrity can be the one that can do for their own for Paralympic. They can help the people. So from that, we need the celebrities who can help us to convey the hearts to the people with disabilities. Yes, beautiful heart celebrating. Beautiful heart celebrity. Okay, thank you, Colonel Wendy, for taking your time to this interview. Hope we can meet someday, maybe. Yeah.
Maybe we can bisa. make Colonel Wandi come to Indonesia, right? Bisa. I love to because Indonesia become one of my second home, where I have been taken care well by the president of the Indonesia Paralympic, Ms. Pak Seni. I have many brothers. I have many daughters and sons. Oh, okay. And I am the one that also media loved me. But don't be surprised that I'm wearing uniform as the army. Most of my media call me Colonel Sayang. Colonel Sayang. Colonel Sayang. Okay, we will love talking with you in Studio Tribun News. We will wait for you. I will bring her. Okay, Natalie said Okay. she will Okay, bring bye-bye. her. Okay, Okay, thank thank you. Nice to meet you, Colonel Sayang. Colonel Sayang. Bye. Sawadika. Sawadika. Oh iya, di Thailand. Sawadika. 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 Oke, nah itu dia tadi Secretary General of Asian Paralympics ya. Colonel Wandi. Colonel Wandi, Pengen Colonel dipanggil Sayang. Colonel Sayang. Nah di sini tadi seperti yang udah gue bilang ke lo, kalau di sini tuh ada foundernya dari Maria Monique Last Wish Foundation, Mbak Natalia Cahya dan juga Mas Semi. Mungkin mau bertanya dulu nih ke Mbak Natalia karena tadi kan dibilang best friend-nya nih dari Colonel Wandi. Iya. Nah, sebentar bisa dijelasin dulu nih gimana sih awalnya program 100 CTPF ini terbentuk dan bagaimana Colonel Wandi ini kayak mensupport Mbak Natalia. Supportnya seperti apa dan sampai akhirnya bisa terwujud program ini. Oke. Aduh jadi panjang ya. Iya, jadi saya ini kan juga sebagai pencipta anthem ya dari. Iya, waktu itu kan sempat di sini Iya, juga ya ya, kita kan. interview. Jadi pencipta anthem untuk ASEAN para Sport Federation, juga anthem untuk ASEAN Paralympic Committee ya. Nah, disitulah akhirnya kan lagu-lagu itu kan ditayangkan gitu ya, seperti yang kemarin waktu di Indonesia ya, yang di Solo kan, Iya. ASEAN Para Games Iya. 2022 ya. Nah, disitulah saya mulai dekat ya dengan Colonel Wandi ini. Terus saya bikin saya bikin tim songnya ASEAN Para Games yang di Solo. Nah, ternyata waktu pas ditayangkan itu dia suka ya kan, dia sampai menari-nari kan karena lagunya gembira gitu. Yeah. Nah, disitulah kemudian dia cerita kalau puluhan tahun ini ASEAN Para Sport Federation tidak punya anthem sama sekali gitu kan, puluhan tahun loh. Dalam hati saya gini, banyak sih ya di sini kan ya pengarang lagu gitu ya, tapi kok masih belum ada gitu. Nah, saya langsung menawarkan bagaimana ya kalau saya bikinkan anthemnya gitu, dan saya juga sumbangkan royaltinya. Saya bilang gitu, jadi semuanya buat untuk Paralimpik aja gitu. Ya akhirnya dengan doa kepada Tuhan berhasil membuat anthemnya waktu itu kan, dan anthemnya itu dan di launching pertama oleh Raja Norodom Sihamoni ya di Kerajaan Siem Reap di Kambodia gitu. Nah, dari situ kita merasa sehati ya, merasa sehati, dan akhirnya saya dengan Colonel Wandi itu bersepakat kalau saya juga menjadi sebagai ambasador daripada EPSF untuk memperkenalkan EPSF ke dunia. Dan buat saya, karena saya sehati dengan dia, oke aja gitu kan ya, pasti akan happy seperti itu. Itulah pertemanan dengan Colonel Wandi. Oke. Terus akhirnya sampai terbentuk program 100 CTPF. Ya, ya karena saya melihat waktu itu ketika saya melihat lagu saya di launching di Hangzhou ya, waktu itu ya, kok saya lihat nggak ada selebriti yang datang gitu ya. Berangkat dari paling situ. iya saya Ada di keresahan Hangzhou gitu ya. Saya merasa, saya tanya kok nggak ada selebriti ya ini ya. Iya. Nggak, kayaknya waktu itu bilang nggak ada atau ada 1 atau 2 gitu. Nah, di situ saya tergerak ya hati saya gitu ya. Apa ya yang bisa ya saya perbuat ya untuk ini gitu. Saya pikir karena memang kita itu kan apa-apa semua juga disumbangin, bikin lagu anthem untuk ASEAN Paralympic Committee
royalti sumbangin, ya kan? Akhirnya saya berpikir saya tidak mau selebriti itu berpartisipasi berupa uang, tetapi sesuatu yang bukan uang, yang benar-benar datang dari hati. Yang datang dari hati. Itulah 3 kalimat cinta. 3 kalimat cinta. Nah, orang pertama yang saya ajak ngomong tentu Kolonel Wandi. Saya bilang, kamu nanti datang ya, Kolonel, untuk pas pembukaannya. Saya bilang, dan dia selalu bilang, oke, Natalie, I will support you. Nah, kata-kata itu indah buat saya. Karena dengan itu saya bisa berjalan seperti anak kecil jumpalitan di 11 negara, 11 atau 10 negara ASEAN. Buat saya seperti itu. Nah, di luar dugaan nantinya kan sampai akhirnya tidak cuma ASEAN, akhirnya 180 negara. Itu nantinya gitu ya ceritanya ya. Cuman dari awal tuh dengan Kolonel Wandi saya berbicara dengan dia gitu. Berarti sejauh ini apakah sudah lebih dari 100 itu atau Ya sudah. Sudah. Jadi ini program itu, saya mungkin cerita kali ya programnya ya, mungkin ya. Jadi program itu kan kita mengumpulkan selebriti dari seluruh dunia yang beautiful heart. Kalau tidak beautiful heart, mungkin nggak bisa nulis pesannya. Nah, saya kasih contoh nih, misalnya ya, tapi saya nggak sebut orangnya ya. Oke. Ada selebriti dari Korea, saya kenal dengan agensinya baik. Selebritinya juga sangat dikenal, sama udah top lah ya gitu. Nah, ketika saya tawarkan dia untuk membuat 3 kalimat cinta, kayak nggak bisa gitu. Mungkin ya saya nggak tahu ya kenapa ya, pokoknya nggak bisa. Tetapi beda dengan David Sin dan grup band CMDM. Jadi grup band CMDM itu ketika dibilang bahwa kamu bisa nggak memberikan 3 pesan cinta, dia langsung kumpulkan teman-temannya, dia bikin video. Akhirnya lucu kan, dia bikin video gitu, video mengucapkan pesan cinta ini. Sampai segitunya gitu grup band CMDM ini gitu. Nah, ini saya bisa kenal dengan CMDM ini dari mana? Dari David Sin. David Sin ini CEO Celebrity yang nanti akan ada konser Koskon di tanggal 2 Agustus ya kan, di Indonesia Arena. Nah, David Sin juga sama, dia langsung bikin videonya. Dan dia bikin videonya itu, misalnya saya tanyanya itu sama David jam 8, David bikin videonya jam 11 loh, malam loh. Karena itu dia termasuk top 15. Jadi saya mencari top 15 tuh dari seperti itu ya. Nah, ya begitu. Jadi akhirnya kan diikutin keluarga kerajaan Bhutan. Saya mendapatkan surat langsung dari the Royal Kingdom of Bhutan. Presiden Paralimpik ikut, ya kan? Penyiar dunia, nomine Nobel, aktor, artis, singer, gamers, apa lagi ya, banyak sih ya. Ada sutradara juga, ya kan, produser gitu kan. Jadi akhirnya dan mereka itu sekarang, karena itu sepertinya mereka tahu ya program ini menjadi besar ya. Itu banyak sekali mereka yang ingin jadi ambasador saya gitu. Nah, saya bilang, Maria Monique Lasis Foundation tidak pernah punya ambasador. Tidak pernah punya ambasador. Punyanya adalah From the Heart Team. Nah, kemarin juga ada, dia bilang saya ini kan nominasi Nobel untuk Greece ya, namanya Eva Petropoulo ya kan. Dia bilang saya ingin jadi ambasadormu gitu untuk Greek dan Meksiko. Saya bilang tim ini aja, tim From the Heart aja, saya bilang gitu. Karena buat saya ambasador adalah Tuhan sendiri. Jadi nggak pernah kasih ambasador ke orang, jadinya seperti itu. Karena jadi semuanya setara gitu, tim gitu ya. Tim From the Heart. From the Heart, iya seperti itu. Nah, terus kemudian juga dari Belgia ya, Germain Drogen Brut ya. Dia sampai, saya bilang makasih ya Germain, kau nggak lihat mukaku tapi kau sudah memberikan kata-kata cinta ini gitu kan. Nah, terus dia bilang, oh ya Natalie, saya juga senang dengan kegiatan charity, bahkan saya melakukan untuk Gaza. Nah, dia cerita juga ya bahwa dia sampai 3 konser untuk Gaza dia bikin di Spanyol gitu. Nah, jadi connect seperti itu. Terus nanti ada Yesim Akoglu itu dari Turki juga. Terus kemudian ada juga Lydia Ciarelli dari Itali yang saya belum pernah lihat mukanya. Dan itu tentunya ada jasa baik dari tim kita yang bernama Maki Starfield yang hari ini nggak bisa kita podcast ya. Di Jepang, dia tuh penyiar dunia asal Jepang. Dia yang menceritakan program ini. Nah, program ini jadinya orang itu sudah nggak usah dia langsung Nat, dia bilang gini, Nat itu ada yang email kamu. Siapa? Itu dari Jermain, ini udah. Terus
sampai profesor di China. Saya kaget, saya dapat videonya, profesornya tuh sedang berpantun. Ternyata dia adalah penyair dunia dari China. Dari Universitas Zhejiang yang terkenal itu. Saya sampai ada profesor lagi. Terus lagi, Nat, ini dari presiden, ini dari mana? Dari India. Oke. Jadi akhirnya hanya 3 kalimat cinta bisa menggetarkan dunia. Tidak minta duit ya, mintanya cuman kata-kata saja. Dan diberikan ke siapa? Ke atlet Paralimpik. Nah, kalau mau nanya siapa selebriti Thailand tuh ada 2. Yang satu adalah Nandamale Birumbakdi, Managing Director Ferrari Cavallino Motors Ferrari Thailand. Yang satunya lagi Presiden Paralimpik Thailand sendiri. Itu selebriti juga, Nayanop Birumbakdi. Semua keluarga Birumbakdi ya. Itu sudah kayak keluarga kita sih. Itu kita kenal lama banget sih. Oke, nah tadi kan selebriti with beautiful heart, Yes. only gitu kan. Iya, dan yang ditunjuk Tuhan. Nah, berarti yang di samping Mbak Nathan ini adalah salah satunya Yang Salah satunya beautiful with heart. beautiful Iya. heart. kalau enggak kan nggak bisa bikin. Nah itu kalimat. dia, Ya kan? Mau lihat kali kata-katanya nanti ya. Tapi Mbak Nathan ada nggak salah satu selebriti mungkin dari luar negeri yang Mbak Nathan sendiri nggak nyangka ternyata dia bisa ikut terlibat dalam program ini? Iya, karena kan tadi terbatas gitu kan, nggak bisa semua orang. Iya. Sekarang sudah nggak bisa bengong lagi karena semuanya saya bengong, saya nggak kenal semua, ya kan? Saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Tapi yang jelas yang saya tuh kepengin sih memang Presiden Paralimpik Committee, International Paralympic Committee Andrew Person. Saya memang pengen Pak Andrew itu mensupport gitu kan. Dan waktu saya menanyakan itu saya belum mendapat jawaban. Saya pikir ya sudah nggak apa-apa, memang jatahku Asia aja gitu. Nah ternyata Pak Andrew berikan kejutan bahwa nanti sebelum pelonsingan I will give some speech tentang program ini gitu. Dan saya senang. Akhirnya saya tidak hanya jumpalitan di ASEAN, saya kan sudah bisa jumpalitan di Asia karena ASEAN Paralympic Committee support kita kan, 45 negara. Sekarang bisa jumpalitan di 180 negara. Nggak disangka-sangka ya, jadi Kayak anak kecil banyak ya. Ya. Berarti kalau dari Mas Samuel sendiri, gimana nih awalnya diajakin? Iya. Lalu-lalu sempat yang tahun 2000 berapa tuh ya, 2018 kalau nggak salah ya, sempat ada Asian Games dan Asian Para Games ya, yang lalu ya, sebelum Corona ya. Itu emang udah partisipasi juga. Oke. Terus lately dihubungin oleh timnya Mbak Natali juga gitu. Ya seperti kita tahu, all this time atau lately ya, terlalu banyak yang warawiri di dunia ini tentang flexing, apapun itu yang berupa Hedonisme gitu ya. hedonisme, flexing dan lain sebagainya. Kita lupa kalau sometimes kita juga hidup juga harus pakai hati gitu ya. Gitu ya. Udah terlalu ngebludak soalnya yang kayak gitu-gitu yang flexing and stuff gitu loh. Kayaknya udah saatnya kita alihin sedikit perhatian kita untuk the beautiful heart ini ya gitu. Apalagi untuk para atlet. Gini loh, gue kan juga olahragawan ya. Mewakili yang lain gitu. Atlet itu sendiri aja yang bukan Paralimpik, itu latihannya juga gila-gilaan loh. Dan lagi-lagi selama ini kita juga lihat uangnya dikorupsi, bonusnya, you know, ini udah ngebludak banget yang gini-gini, udah harus di stop loh gitu. Apalagi yang disabel berkebutuhan khusus itu kan berarti kan lebih ekstra lagi ya, itu loh. Yang atlet itu sendiri aja latihannya udah gila-gilaan, apalagi yang berkebutuhan khusus gitu. Gue pun ada beberapa temen ataupun olahragawan yang Paralimpik ada juga. Gue pun juga pernah latihan, contoh drill berenang misalnya. Kaki kanannya harus diem, kaki kirinya aja yang itu setengah mati loh buat gue gitu. Jadi gue kayak wow, mereka bisa ngelakuin sesuatu dan dengan kekurangan mereka gitu loh. Gue kayak gue aja kaki kanan gue gitu diem, kaki kiri doang yang gerak, kok gue kaku banget ya gitu loh. So gue kebayang dengan
mereka yang berkebutuhan khusus gitu. Iya. Effortnya lebih ya, perjuangannya tuh lebih pasti. Nah, mengerucut dari Mbak Natali, emang kalau nggak punya perhatian ataupun nggak punya hati ke arah situ, kayaknya nggak akan bisa. Untuk nulis itu ya. Mau nulis, mau kontribusi apapun itu, kalau lu nggak punya ataupun lu nggak terpanggil ke arah situ, lu nggak akan bisa kayaknya. Gitu. Dan bingung gitu. Bingung, nggak bisa karena bingung, mungkin terbiasa dengan keadaan yang selalu nyaman mungkin ya gitu. Ada yang minta saya skripnya gitu, nanti bisa bicara di videonya diberikan ke saya. Jadi kata-katanya dari Mbak gitu, padahal nggak bisa gitu ya. Karena ini kan bukan sebuah konten, bukan sebuah istilahnya ini kan charity ya, harus dari hati gitu. Dan nggak bisa. Bukan setting ya. Saya bisa sebut lagi, tapi nggak sebut nama. Itu aktor best aktor Golden Horse loh. Itu saya disuruh tunggu 3 minggu. Dan akhirnya dia kayak give up gitu. Dia bingung, padahal dia best aktor Golden Horse. Nah itu loh. Jadi itulah yang membuat saya tuh berpikir bahwa memang harus bertemu dengan yang beautiful heart. Nah mungkin atlet Paralimpik itu kenapa saya bisa sampai cinta banget, kenapa saya sampai seluruh hidup saya gitu ya, saya tuh kayak dedikasikan ke mereka gitu, karena ya Tuhan izinkan saya sebagai sutradara, saya sebagai produser, saya bikin film Paralimpik judulnya Movie Boccia. Nah di situ saya syuting kan, saya syuting gitu, bingung juga ya Mbak kenapa bisa jadi sutradara gitu ya. Jadi saya syuting gitu ya, apapun kalau dari hati harusnya sih bisa aja ya Mbak ya. Iya benar, karena saya lihat kok nggak ada yang bikin film bioskop ya untuk mereka gitu, sehingga saya tergerak gitu, dan mereka bilang, Natali, we are in the tiny place, thank you so much gitu, atletnya bilang gitu. Nah yang menarik perhatian buat saya yang sampai saya terngiang-ngiang sampai sekarang itu, ketika saya mensyuting seorang atlet Boccia dan dia memakan 14 painkiller dalam 1 hari. Dari 14 painkiller dalam 1 hari. Jadi saya syuting itu pagi, terus kemudian sore masih makan painkiller, malam saya bilang no, painkillernya saya tarik, dia bilang no Natali saya nggak kuat karena sakit. Jadi dia bilang bahwa untuk beraktivitas dia harus makan 14 painkiller. Dan itulah saya sampai bilang, aduh, what I can do for you, saya bilang gitu. Nah, Yayasan Maria Moniq selalu memberikan karpet merah. Ini bukan sebuah kesombongan ya, karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga kita punya banyak network ya, sehingga kita bisa bawa dia ke parade Ferrari, ya kan, mungkin dia bisa parade Porsche, bahkan dia bisa bermain olahraga di lapangan private jet terbesar di Asia. Jadi itu semua kan Tuhan berikan saya network, dan saya tidak minta berupa uang kok. Saya minta apa yang kau punya, hatimu yang diberikan kepada mereka. Nah seperti itulah ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kenapa semakin cinta ya dengan atlet Paralimpik ya. Berarti filternya tuh Tuhan ya. Yes. Karena udah diincar siapa-siapa, ternyata mereka belum tentu juga bisa. Iya benar. Tidak bisa, benar-benar tidak bisa untuk menulis gitu. Mas Omel pas disuruh nulis susah Mas? Iya, tadi kan katanya 3 minggu yang best actor Golden Horse 3 minggu. Kalau dibilangin susah atau nggak susah, karena ya kebetulan gue juga menjalani hari-hari gue seperti biasanya. Kalau dibilang susah atau enggak juga, karena gue ada hatinya juga di situ. Iya, gitu. Apalagi dia sudah itu ya waktu itu ya sebelumnya ya. Sebelum gitu. COVID itu. Apalagi juga punya temen Paralimpik. Iya, pasti. Pernah latihan bareng beberapa kali gitu loh. Jadi dan gue juga emang orangnya kebetulan juga nggak cuman hidup di ibu kota dengan keseharian kita ya. Ada juga lah gue kayak temen gue misalnya latihan bareng itu, gue mau satu lane sama dia gitu. Kebetulan perenang ya. Jadi gue pengen gitu. Cepet, berenangnya cepet. Dia Tunagrahita. Tunagrahita. Tunagrahita berarti apa tuh? Kalau dia agak susah ngarahin jalan, ngitung susah gitu. I see. Tapi kalau ngobrol biasa gitu. Cuman kalau lu tanya misalnya jalan ke Palmerah tuh lewat mana sih? Dia bakal nggak bisa, gitu ya? nggak bisa. Gitu.
Kalau lu berdua mungkin bisa jelasin, ada rel kereta ini lu lurus gitu ya. Kayak kemampuan spasialnya tuh kurang gitu. Gitu. Oke. Dengar kali ya ini apa pesan pesan cintanya itu 3 kalimat itu. Sebentar ya. Sebentar harus dicek. Berarti kan kalau tadi 3 minggu enggak sampai kan kalau Bang Sam ini berarti butuh berapa lama? 1 kali 24 jam. Kayaknya cepet kok ya. Rasanya gimana ketika nulis terharu atau gimana? Sebentar ini masalah biasa atau nggak biasa sih. Masalahnya kan gue juga cukup bersinggungan dengan teman gue ini. Terus gue juga terus kan juga yang intinya tuh adalah cuman lu punya hati sih. Karena gini, lu hidup keseharian ini sehari-hari belum mungkin lu punya hati, mungkin dengan misalnya di lampu merah hujan-hujan ada untung udah dapet nih. Ada siapa jualan tisu atau pengamen atau apa, mungkin lu hati lu tergerak gitu ya kan. Sampai di situ ini kan lebih dalam lagi gitu loh itu kan iba ya kan. Kalau ini kan mau turnamen lomba, mereka latihan dengan segala keterbatasan mereka gitu loh. Sedangkan kita kadang olahraga aja mager gitu kan. Gitu loh. Jadi itu timbul dari bukan masalah gue, aduh susah banget ya nulis untuk dari hati. Enggak, karena gue juga hari-hari juga cukup terbiasa dengan yang menggunakan hati gitu loh. Kayak sesimpel gini aja. Kalian temenan sama yang sefrekuensi kan, yang nggak asik, yang toksik, yang apa, kalian nggak akan berteman kan? Ya sama gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau lo nggak punya hati ke situ, ya kayak Mbak Natalie bilang, link itu banyak, itu berarti sefrekuensi. Kalau nggak akan mungkin terjadi itu. Gitu aja, simple. Iya, gitu. Benar. Makanya Between Heart tuh gampang. Oke, mari kita lihat. Boleh kita ini atau mau dibacakan sendiri sama-sama? Ini dia. Gue ada bahasa Indonesianya waktu itu. Aku yang bacakan. Oh, jadi yang ditulis sama artis-artisnya pakai bahasa mereka, tapi nanti yang ini pakai bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris langsung boleh. Karena nanti akan gitu. ini kan akan dibagikan ke atlet-atlet Paralimpik, jumlahnya 14. Kartunya 56. Nanti satu anak itu dapat 4. Jadi seperti ini. Oh, dan random itu ya, Bat ya? Iya. Oke. Dan kenapa kita bikin kartu seperti ini? Biasanya kan sertifikat gede. Iya. Ini akan cocok untuk atlet ditaruh di dompet. Iya. Nah, sehingga dia bisa tahu kan. Buka dompet. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada Mbak Ranti Purnamasari, Marcelino Lefran, Samuel Rizal, dan Jenna Perikon. Nah, ketika dia bertanding ya di suatu negara, misalnya katakan dia bertanding di Indonesia. Berarti si atlet itu bisa bertemu dengan 3 orang ini, karena dia punya kartunya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi itu kenapa disulap jadi kartu seperti kartu kredit card ini, karena supaya lebih terkenang ya. Dia juga bisa, mungkin kalau dia lagi stres lah, lagi lelah ya, mungkin dia bisa bilang, oh ini aku dapat pesan nih dari Marcelino Lefran, dia bisa lihat filmnya, nah dia kasih aku pesan nih, oh ya nih Samuel Rizal nih filmnya ini nih, aku dikasih pesan nih, gitu. Things yang kayak gini-gini nggak kita dapat sehari-hari kan ya, kan kita ya dengan yang warawiri, dengan flexing dan kemewahan dan apalah yang kita lihat itu loh. Things yang kayak gini-gini very little. Susah buat kita ngelihatnya ya. Gitu. Nah, itu sangat appreciate ya. Terus ada satu selebriti yang dia nggak bisa nulis pesan nih. Tapi saya nih pelukis terbesar di negara saya. Dia bilang begitu. Apa saya bisa berpartisipasi nggak? Saya bilang bisa. Lukisan kamu dijadiin kecil begini. Saya bilang begitu. Lukisan kamu masukin ke kartu ini, nanti saya kasih ke orangnya. Jadi nggak harus dengan tulisan juga. Kalau sampai dia sudah nggak bisa, tapi dia kepengen, saya kok nggak nemuin words-nya gitu. Tapi saya cuma punya lukisannya kan segede itu kan, nggak mungkin dong dibawa gitu ya. Mana lukisan kamu yang terbaik? Masukin di kartu ini. Apapun caranya ya untuk support. Iya, jadinya benar-benar ini kan satu program yang tidak pakai uang, tetapi pakai hati. Apa yang dia punya masuk ke sini semua.
ya kan, seperti itu. Dan ini sebenarnya program saya yang ke-18. Saya punya program itu sebenarnya 18, ini yang ke-18. Oke, tapi untuk yang 100 CTPF ini yang pertama yang kali ke-18. Oh, sebelumnya juga pernah. Nah, saya kan sebagai pendiri Yayasan Maria Moniq, kita Tuhan izinkan udah kasih belasan ribu kursi roda ya. Ya, seperti itulah. Jadi memang hidup saya 24 jam ngurusin anak difabel, orang difabel, orang sakit, anak sakit, bahkan yang detik-detik terakhir. 24 hours. Jadi udah itu sampai kadang-kadang that is my life gitu. Nah, Paralimpik tuh dikasih tambahan di tahun 2018. Sekarang menjadi part of my life. Oke. Dari 2018 itu ya. Iya. Udah hilang bahasa Indonesianya. Gua nyari-nyari di mana? Ya, nanti saya ada transkripnya di bawah ini. Mungkin boleh dibaca. Baca dulu aja, Mak. Oh, tadi mana ya? Sebentar dibaca kita yang tahu nih. Oke ya. Dear para athletes, in the end, what truly matters is competing with honor and integrity. For talent alone, without relentless hard work, will eventually be outshined by those who fight with heart and unwavering determination. Samuel Rizal, Indonesian actor and sportman. Gue inget aja ya. Oke, boleh. Pokoknya gue tuh kayak pada akhirnya ini kita semua bukan cuman Paralimpik aja, kita semua cuman pengen berkompetisi secara apa yang kita keluarin dari latihan kita gitu loh. Nggak mandang siapa dia dari cabang olahraga mana gitu. Karena pada akhirnya kan ini kan diperlombakan, ya kan? Kita hanya ingin menunjukkan kemampuan kita dari cabang olahraga manapun dengan segala keterbatasan kita gitu, pastinya sama para atlet gitu. Karena di latihan itu kan kita ada determinasi, disiplin, profesionalisme dan semuanya. Nah, dengan keterbatasan mereka masih tetap harus melakukan itu semua gitu. Yang dimana para atlet yang biasa itu juga melakukannya. Berarti ini kan ekstra gitu loh. Itu sih intinya. Nah, gue tuh mau nemuin bahasa Indonesianya, di mana ya? Gue tulis gitu. Cuman gue nulis pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kalau emang nggak ketemu kata-katanya, emang nggak bisa. Dan kalau emang nggak terbiasa ada di sekitarannya dan nggak ada itu, emang nggak akan ikut bisa merasakan apa yang mereka rasakan ya. Betul. Tapi buat Mbak sama Samuel yang bertemu dan bersinggung baru ketemu ya, kalian ada timnya Mbak Natali, temen gua baru disambungin ke Mbak Natalinya gitu. Ya lagi-lagi itu nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada beautiful heart-nya gitu loh. Nggak bisa. Gitu. Tapi untuk kalian masing-masing yang selama ini sering bertemu dengan atlet Paralimpik ini, seberapa berpengaruh sih sebenarnya kalimat-kalimat support itu ke mereka? Karena mungkin buat kita atau kami yang nggak berdekat dengan mereka gitu, mungkin menganggap ini cuma sebuah kalimat puitis atau kata-kata motivasi aja. Tapi dari kalian, sudut POV kalian yang pernah bersinggungan sama mereka, seberapa berpengaruh sih untuk mereka? Misalnya seperti ini kan, misalnya dia lihat filmnya si Samuel gitu ya, si artis itu kan lihat, oh dia pemain film lo dari Indonesia, ya kan, dia suka kan, terus begitu, untuk ketemu aja kan susah kan, tapi dia malah kasih surat cinta nih, pesan cinta nih, ya kan, bener nggak? Untuk ketemu misalnya nih kayak Jana Perikon ini kan golden buzzer-nya di America's Got Talent kan, mau ketemu Jana kan susah, ya kan, tetapi dia dapat kejutan, dia mungkin senang suaranya Jana ya di Golden Buzzer tuh, hebat nih ya, ini sampai dapat Golden Buzzer, tapi dia dapat pesannya Jana, ini kan sangat berarti buat dia kan. Mungkin dia bisa bilang terima kasih Tuhan dengan pesan ini, ya kan? Dan sebetulnya saya mau cerita lagi bagaimana Tuhan luar biasa terhadap mereka. Pelansingan kartu ini akan dibuka oleh siapa? Presiden Paralimpik Singapura. Akan dibuka lagi, sekjen dari Thailand datang membuka kan. Di belakangnya ini disupport ASEAN Para Sport Federation, ASEAN Paralympic Committee, International Paralympic Committee, dan bahkan tadi kayaknya
kalau Tuhan izinkan, Bapak Duta Besar kita di Singapura akan membuka juga. Jadi pelauncingan cuma kartu kecil ini. Itulah kuasa Tuhan ya. Itulah kalau nggak ada campur tangan Tuhan nih susah. Iya. Benar. Mas Amel ada tambahin? Nggak ada sih. Ya intinya si Beautiful Heart ini kan kita jarang denger ya. Tapi pas kita denger, apa sih meaning dan tujuannya? Ya ini yang disampaikan Mbak Natalie gitu. Karena keseharian kita yang hari-harinya agak jauh mungkin ya dengan Beautiful Heart ini gitu. Mungkin kita punya, yang gue bilang tadi, mungkin kita punya hati yang iba seperti contoh yang di lampu merah hujan-hujan gitu. Tapi kita belum tentu punya belum tentu punya Beautiful Heart gitu loh. Gitu. Karena ini kan menggalinya lebih dalam lagi gitu. Gitu sih. Gitu Beautiful Heart tuh gitu. Iya. Dan saya bisa sampai di punya project sebesar ini kan karena saya punya perjalanan dengan Unfortunate Kids and People itu 17 tahun kan. Dan 17 tahun hampir tiap hari ngurusin mereka. Berarti nanti yang ke Singapura Mas Semi ikut atau gimana? Ada artis-artis Indonesia yang Enggak sih, jadi maka itu pesannya kalau dia ini kan pesan karena orangnya nggak datang, semua pakai pesan semua. Jadi enggak. Tapi ada Launchingnya beberapa semua dari akan dia ajak ke yang akan justru diajak. mungkin Presiden Paralimpik Thailand akan datang ya, tapi masih belum tahu ya. Tapi justru, untuk artis-artisnya sendiri belum ada yang confirm yang bakal ikut di artis yang datang, launching itu. saya malah nggak kepikir ke sana karena saya tidak mau merepotkan mereka. Tentunya mereka kan ada syuting, ada apa ya. Jadi buat saya tapi mereka memberikan video semua. Ini nih video. Jadi video ucapan ini kan saya udah bilang ada yang tadi yang grup band CMDM kan, itu dia bikin videonya. Jadi tidak hanya memberikan kalimat tapi dia bikin videonya. Videonya itu diputar. Jadi pelauncingan tidak dengan potong kue atau apa enggak, tapi pelauncingannya di screen. Itu cara Ferrari Singapura ya. Jadi launcingan di screen terus di launching video para selebriti semua. Begitu. Jadi countdown terus ini tok para selebriti semua gitu. Oke. Itu. Karena waktunya ternyata kita sudah nggak kerasa ya? Berapa jam ya? Tadi bilangnya 15 menit gitu ya. Tapi ya kerasa kan Iya loh. karena kita ngomongin itu Beautiful Heart, kita juga terbawa jadi kayak Jadi gimana? Jadi hangat Nah, juga. sekarang aku bertanya bagaimana Baru mau perasaan- bilang Gita yang mau nanya ke kalian. bagaimana perasaannya, saya pengen tahu. kita malah lebih kayak ternyata kalimat itu Punya berpengaruh, impact punya sebesar besar itu. ke mereka ya gitu. Dan ternyata support itu nggak harus Iya. material dan nggak harus tenaga gitu, even cuma kata-kata dan 3 kalimat doang, nggak sampai satu paragraf. bahkan gak semua orang bisa. Kayaknya saya juga belum tentu bisa deh kayaknya. Apakah kita sudah beautiful kan? Ini sebuah pertanyaan buat Enggak, waktu itu kan saya ada podcast di mana saya lupa gitu ya, namanya apa gitu. Itu ada anak umur 12 tahun namanya Yuan, penyanyinya Musika Studio. Dia lagi ngomong-ngomong enak-enak sama saya begini. Yuan bagaimana? Ya saya suka sekali kan dia ikut kegiatan saya gitu. Saya suka sekali kegiatan ini gini-gini. Terus saya langsung bilang sama Yuan, kok bisa nggak bikin pesan cinta 3 kalimat untuk atlet? Dia kaget kan. Bisa Yuan? Bisa. Terus ambil kertas, Yuan tulis di saat podcast. Di saat podcast saya sampai, karena saya merasa nggak tahu kenapa kayak saya punya dorongan. Waktu itu kan saya pikir kan ada top 15 ya, ternyata anak yang datang atletnya cuma 14. Kau tutup top 15, tutup top yang ke-15 dengan pesan cintamu. Saya dibilang gitu, anak umur 12 tahun. Lucu nggak? Saya podcast kan kalau sama ini kan oke lah ya, maksudnya sepantaran atau apa gitu. Ini anak umur 12 tahun. Ya lagi-lagi kalau nggak punya Beautiful Heart susah kali ya, apalagi 12 tahun ya kan, 12 masih tahun dia kan, taunya main doang gitu ya. Benar. Bisa loh. Dia bilang waktu saya sampai kaget, dia bisa loh. Terus pakai bahasa Inggris kan? Nggak bisa sih, kan nanti Inggris kan. Tapi kan hebat sekali sampai dibilang kamu itu, saya inget ya, pokoknya kamu jangan berhenti karena banyak hal keren. Lu sampai inget tuh pesannya Yuan tuh. Banyak hal keren yang menantimu, dan ingat orang-orang yang menyayangimu. Itu pesannya si Yuan 12 tahun itu.
12 tahun tuh hal keren tuh, 12 tahun banget tuh. 12 tahun bisa ngomong kayak gitu loh. Nah, saya Iya. pikir berarti tidak semua orang dewasa aja ya, Iya. anak kecil pun bisa. Mungkin manula juga bisa, yang saya belum tahu nih nanti kemana gitu kan. Seperti itu. Oke. Ya. Dari Bang Samuel sama Mbak Natali mungkin ada closing statement apa buat teman-teman Tribuners yang menyaksikan Saya podcast harus sana kami? ya ngomongnya. Ke Tengah boleh kesini. Oh, sana ya. Enggak, Dulu. Mbak aja. Aku diwakilin sama Mbak Oh, aja. apa ya? Nah, ini saya bingung nih. Oh, untuk yang Closing semuanya. ya. Untuk Oke. semua penonton Tribun. Iya. Semua penonton Tribun. Ngomongnya apa ya? Tribuners. Tribuners boleh teman-teman. Ya, oh ya, Tribuners, kita hidup itu kita harus berpikir positif ya, walaupun itu negatif, jadiin positif, dan kita harus bergantung kepada Tuhan 100%. Udah itu aja message saya. Bang Samuel mungkin Enggak, udah diwakilin aja. Untuk tentang lomba aja, Mbak. Iya, untuk tentang yang akan dilombakan gitu. Oh, akan dilomba. Nah, ini lucu sekali nih saya mungkin ya. Jadi karena saya ini sebagai ambasador daripada ASEAN Para Sport Federation, nanti di 2026 kita akan berikan kejutan. Saya dengan Senior Kolonel Wandi itu sehati. Nanti penyanyinya bukan orang-orang yang terkenal, tetapi berikan kesempatan ke orang difabel untuk menyanyi di stadium. Ini kayaknya gampang nih ngomongnya. Nanti saya pusing ngaturnya pasti, ya kan? Pasti saya pusing ngaturnya. Cuman Tapi keinginan lihat itu kita mulia, seperti ya. itu gitu. Jadi kita akan datangkan orang-orang yang difabel, yang tidak terkenal, tapi dia punya suara indah. Beberapa negara kan, bisa Kambodia, bisa Indonesia, bisa apa. Ya nanti setelah acara kartu ini selesai, baru ngurusin Asian Para Games 2026. wah, iya. Semoga terwujud ya. Terwujud. Ini juga nanti kan Jumat nanti nih kita doakan Berdoakan semoga ya, semoga ya. semoga lancar Semuanya. nih. Dan juga tentunya nanti ya di Iya. Paralympics 2025 atlet-atlet kita ya dari Indonesia juga bisa menorehkan prestasi terbaiknya di sana. Iya, semua didoakan Iya. ya. Terima kasih banyak Mbak Natali, Terima Mas kasih Adi, Gege semuanya. Bayu. Terima Sudah kasih. menyempatkan waktunya, semoga lancar semuanya nih buat programnya sendiri 100 CTPF dan juga Paralympics 2025. CTFP, CTFP Celebrity Talk Talk Paralympics. Oh ya, P terakhir Paralympics. Oke, itu dia Tribuners. Terima kasih banyak Tribuners sudah menonton tayangan kali ini. Saksikan terus tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mingwan. Dan saya Bayu Indra Permana. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.